Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifin Maulana dengan NIM 22122377. Kali ini saya akan mempresentasikan progres mingguan tugas hmm, proyek inovasi digital bisnis. Nah, tanpa berlama-lama, saya langsung menjelaskan progres saya sudah sejauh mana terkait dengan persiapan untuk di mata kuliah ini. Jadi pertama saya akan mendemokan terkait dengan proyek saya atau produk saya. Saya akan menjalani Laragon dulu karena kebetulan saya pakai Laragon bukan XMPP. Saya start, kemudian kita buka browser, localhost, sistem rekomendasi wisata. Ini error karena bukan itu nama filenya. Nama filenya itu Laragon. Ini dia. Ini progres saya pada minggu ini di mana sebelumnya produk saya ini belum ada implementasi langsung ke database-nya yang dimana sebelumnya itu masih data statis dan masih percobaan. Namun ini sudah real sesuai dengan banyaknya data sejumlah sekitaran 120 data. Nah, ini ini contoh keberadaan si wisatawan. Yang pertama sih ada navbar, home. Nah, kemudian di sini ada sistem rekomendasi untuk tetap provinsi Aceh. Ini lokasi keberadaan saat ini si wisatawan. Nah, kemudian ini ada beberapa destinasi tempat wisata yang terdapat di Aceh. Nah, misal kita scroll paling bawah, itu ada back to, ini bisa kita klik langsung kembali ke atas gitu. Nah, kemudian ini tempat keberadaannya. Nah, sebelum saya akan menjelaskan flow terkait dengan kode sistem rekomendasi gimana berjalannya. Yang pertama, misal saya akan melihat sebuah destinasi tempat wisata, Pantai Ujung Karang, seumpama Pantai Ujung Karang. Ketika saya klik selengkapnya, maka nanti sistem akan mengetahui titik koordinat latitude dan longitude dari destinasi tempat wisata Pantai Ujung Karang ini dan lokasi saat ini tempat wisata. Nanti sistem akan memberikan rekomendasi terkait dengan kedekatan kemiripan konten serta kedekatan jarak antar wisatawan dengan lokasi yang direkomendasikan. Nah, serta nanti ada skor jarak berapa kilometer dan berapa overall score dari destinasi tempat wisata yang ingin direkomendasikan. Nah, sistem ini pertama ketika klik suatu destinasi tempat wisata, maka sistem akan menghitung dulu, terlebih dahulu akan menghitung kemiripan kontennya dari judul dan deskripsi dari destinasi tempat wisata. Jika sudah, nanti akan diambil 30 terbaik, di filter jadi 30 yang paling mirip. Nah, langsung saya buka codingannya saja. PS Code. PS Code di bagian sini. Nah, ini pertama ketika muncul ke sebuah destinasi tempat wisata yang bagian sini. Nah, dia akan menghitung kemiripan konten terlebih dahulu. Nah, di sini pasti ada cost similarity. Mana ambil ini mengubah desain dinamis. Ini bagian menghitung cost similarity untuk semua wisata lain. Jika sudah, dia nanti menghitung dulu. Nah, nanti jika sudah, nanti nanti ketika sudah dihitung semuanya, cost similarity-nya,
nanti akan diurutkan berdasarkan quotient similarity dan diambil top 30. Jadi ketika sudah keluar perhitungannya, nanti akan diambil 30 wisata yang tertinggi skor kemiripan kontennya. Nah, jadi difilter. Nah, jika sudah, ini ketika ambil 30 wisata dengan skor konten similarity tertinggi. Nah, ini bagian codingan ketika filteringnya. Nah, kemudian jika sudah, nanti kita buat array baru lagi. Nah, nanti di sini sistem akan akan memberikan max relevant distance. Ini berfungsi untuk maksimal jarak yang relevan yang diberikan. Kan nggak mungkin kalau nanti dihitung, nanti wisatawannya itu di Jogja, keberadaannya nggak mungkin nanti dikasih di tempat wisata yang jauh lebih dari 200 meter. Nah, di sini saya kasih limitasinya maksimalnya 200 meter yang akan diberikan rekomendasinya. Maksimal 200 kilometer itu. Maaf tadi bukan meter tapi kilometer. Nah, di sini saya juga berkontennya, jadi di sini saya lebih mengutamakan kesamaan konten sebanyak 80% dan 20% untuk kedekatan jaraknya. Nah, ketika sudah diambil top 30 wisata-wisata, nanti dihitung jarak lokasi wisatawan dengan destinasi tempat wisata, kemudian dinormalisasi skor jaraknya, semakin dekat maka semakin tinggi nilainya. Jadi semakin dekat berarti mengasumsinya kan dia makin direkomendasikan gitu. Jadi gitu. Nanti digabungkan dengan nilai quotient similarity. Jadi final skornya itu nanti ketika skor konten similarity-nya itu udah muncul, udah dihitung, nanti dikali dengan bobot konten tadi 0,8, kemudian ditambah dengan skor jaraknya berapa dan dikali dengan bobot distance-nya sehingga di sini keluarlah skor overall skornya. Begitu. Kemudian kemudian nanti ketika sudah semuanya nanti akan diurutkan sesuai dengan top 30 berdasarkan skor akhir. Nah, ketika udah dilihat skor paling tingginya dan kedekatan jaraknya berapa, nanti akan diambil top 8. Jadi, dari 30 nanti akan diambil top 8 yang paling tertinggi dan paling dekat destinasi tempat wisatanya. Jadi begitu. Ini potong menjadi 8 rekomendasi teratas. Ini pertama urutkan berdasarkan final rekom skor tertinggi, kemudian dipotong menjadi 8 rekomendasi teratas. Itu. Sehingga muncullah rekomendasi itu ada Dermat Pantai Meje, kemudian Pantai Terong, Pantai Ujung Seke, kemudian Pantai Lanco, kemudian Pantai Lege, Pantai Kubu, Pantai Lambaru, Pantai Ujung Blang. Ini memiliki overall tertentu. Nah, di sini kalau kita lihat, ini jaraknya sama ya. Yang ini pertama jaraknya yang overall dermaga Pantai Maya ini overall skala 8,88. Nah, jaraknya itu 25 kilo dari tempat destinasi dari wisatawannya. Kemudian di sini ada 8,83 dan 10,75. Nah, kemudian di sini ada 25 dan ini ada jaraknya sama gitu kan. Itu karena saya masih menggunakan data karena kemarin tuh saya latitude dan longitude saya ngisi pakai AI masih ada beberapa data yang masih agak ambigu yang di dalam database ini bentar localhost php myadmin kita tunggu sebentar. Nah, karena gambaran itu data latitude diambil dari GPT, jadinya ada beberapa data yang latitude longitude-nya itu masih agak belum valid sehingga dapat skornya di sini. Jadi ini jadi note saya pribadi nanti akan saya perbaiki terkait dengan datanya akan saya cek benar-benar real seperti di dalam data di Google Maps nanti akan saya revisi saya
pastikan latitude dan longitudenya mirip dengan Google Maps gitu. Nah, jadi begitu. Jadi sejauh ini sudah aman, tinggal revisi terkait latitude longitudenya untuk memastikan kembali datanya itu benar-benar mirip dengan Google Maps. Kemudian kemarin saya sudah konsul sama Bapak juga menambahkan image-nya, gambar wisatanya, kemudian di bagian ketika klik selengkapnya ada rekomendasi destinasi tempat wisata by kemiripan konten dan ada rekomendasi tempat wisata by kemiripan 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 kedekatan jarak gitu. Jadi yang kalau rekomendasinya itu yang fokus ke kemiripan konten ada seperti di sini, nanti di bawahnya akan ada tambahan kemiripan konten, kemiripan kedekatan jaraknya. Pertama, rekomendasi destinasi tempat wisata lain berdasarkan kemiripan konten. Jadi nanti rasionya itu 80% kemiripan, 20 kedekatan jarak, 20% kedekatan jarak. Kemudian kalau nanti rekomendasi destinasi tempat wisata lain berdasarkan kedekatan jarak, nanti 80% itu kedekatan jarak, 20% kemiripan konten, atau mungkin nanti saya ubah menjadi 6, 60 sama 40. eh, 60 sama 40%. Jadi 60-nya itu kedekatan jarak, kemudian 40-nya itu kemiripan kontennya. Begitu sejauh ini. Dan untuk naskah laporannya itu masih sama seperti yang kemarin, belum saya garap, belum saya kerjakan, masih fokus ke produknya dulu. Nanti kalau udah selesai produknya semua, tinggal nulis, maka nanti terakhir baru submit gitu. Ya, untuk sementara naskahnya itu masih seperti yang kemarin. Masih seperti yang kemarin. Jadi masih seperti ini, nggak ada perubahan apapun. Belum ada saya coba ubah dikit-dikit gitu. Untuk sementara masih seperti ini untuk naskahnya. Jadi saya pikir kalau produknya benar-benar udah terjadi, jadi tinggal nulis, rasa nulis mungkin nggak terlalu lama seperti ngoding seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Jika kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.